Shalom Jemaat Tuhan, berikut program online GBI Battle Kelapa Gading. Thank God It's Monday dapat jemaat saksikan di YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Setiap hari Senin pukul 5 pagi. Pelita Hidup setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa Teduh setiap hari Rabu dan Jumat pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah WBI setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Ibadah BSM atau Battle Senior Ministry hari Kamis pukul 10.30 pagi pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Battle Youth setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Ibadah Battle Teens digabung dalam ibadah online umum hari Minggu via YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Battle Kids setiap hari Minggu melalui YouTube GBI Battle. Hai, sekarang Battle Teens Kelapa Gading punya mini metaverse-nya sendiri loh. Di sini kamu bisa pilih mau berpenampilan seperti apa. Kamu bisa ngobrol dan berinteraksi dengan satu sama lain dengan cara yang baru. Ada banyak games yang kita bisa mainin bareng, mulai dari fishbowl, Tetris, dan game menarik lainnya. Tetapi yang paling penting adalah di sini kita bisa berdoa dan juga belajar tentang Tuhan bersama-sama. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan untuk bertumbuh dalam Kristus dengan komunitas yang mendukung kamu. Scan barcode ini supaya kami bisa mengenal kamu lebih dekat. So, see you soon in our metaverse. Mari memuji dan menyembah Tuhan dalam Worship Night yang diadakan pada Kamis 10 Maret jam 7.30 malam live on YouTube channel GBI Battle. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Akulah gembala yang baik. Telah hadir aplikasi terbaru mobile app GBI Battle. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Battle sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profile, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Oleh karena itu mari kita datang untuk bawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati kita.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami datang pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian dan sembah kami kepadamu ya Tuhan. Sebab begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini di rumah-rumah Bapa. Kami percaya kuasa-Mu tidak dipengaruhi oleh keadaan dan dimanapun kami berada. Nikmati pujian kami Tuhan, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan suara dan hati kita dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau serahkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih sungguh lagi masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa sembah kami Tuhan, bahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah tebus dosa kami Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Melingkupiku kasih-Mu, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kan hidupku, kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tanganmu, lebih lagi nyatakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kami percaya Tuhan, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kemenangan Tuhan kita. Sama-sama nyatakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih pemenang. Yes, setiap kita yang telah ditebus oleh anak domba Allah, kita percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Kami bangga akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah bangkit, Kau telah bangkit dan menyediakan tempat bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama nyatakan, hidup, Dia bangkit. Kami percaya Tuhan. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Lebih lagi sama-sama lambaikan tanganmu. Yesus hidup, Dia bangkit, naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang.
katakan haleluya. Mari kita teduhkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami akan pergi menjauhi Roh-Mu yang kudus Bapa? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Sama-sama nyatakan.
selami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kemanakah kami kan pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan-Mu, ada dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, terima kasih, Kau sahabat yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu dekat denganku. Mari angkat sembahmu Bapak Ibu. Oh terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur. Kami bawa Kau bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu ini Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan itu berasal dari suara hati-Mu Bapa. Dan firman itu boleh tertanam dalam hidup kami. Boleh berbuah dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Kiranya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Buang Kemalasan, Kobarkan Kerajinan. Untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan dan juga dipakai Tuhan secara efektif, kita harus membuang kebiasaan buruk. Salah satunya adalah kemalasan dan menggantinya dengan kerajinan. Tuhan ingin kita rajin. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan memberikan perintah ini kepada Adam. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan memberikan perintah agar manusia bekerja. Dan perintah untuk bekerja ini sudah disampaikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita mesti rajin. Bahkan Paulus berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Pagi-pagi benar dia sudah bangun, berdoa. Sepanjang hari dari pagi sampai petang dia melayani orang banyak. Dan seringkali malam dia berdoa semalam suntuk. Hidupnya berdampak, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dalam Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau Allah Bapa bekerja, kalau Yesus bekerja, tentu kita anak-anaknya harus rajin bekerja. Dalam Matius pasal 25, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada hamba yang mendapatkan 5 talenta, dia kembangkan jadi 10. Ada hamba yang mendapatkan 2 talenta, dia kembangkan dengan rajin dan bertanggung jawab menjadi 4. Artinya ada kenaikan 100%. Tetapi hamba yang ketiga malas, dia simpan talenta di dalam tanah. Dan ketika tuannya datang, hamba ini mendapatkan hukuman. Sebab dikatakan engkau hamba yang malas, yang jahat dan tidak berguna. Berarti saudara sekalian, kemalasan adalah jahat di mata Tuhan. Kita menyia-nyiakan talenta, kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ada yang berpikir bahwa miskin itu adalah nasib. Ya memang udah nasibnya saya jadi orang miskin. Saya garis keturunan di atas juga miskin semua.
Tapi saya yakin miskin itu bukan permainan nasib, tetapi seringkali kemiskinan terjadi karena kita malas. Sedangkan kalau kita rajin, kita akan berhasil. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Sekarang kita lihat apa ciri dari orang malas. Dalam Amsal 26 ayat 13-16 kita melihat ada 4 ciri orang malas yang dicatat di sini. Yang pertama, ayat yang ke-13, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Yang pertama saya lihat, pemalas itu adalah orang yang tidak suka bekerja, sebaliknya suka cari alasan. Ada singa, ada macan, saya nggak berani keluar, hambatannya terlalu besar, masalahnya terlalu banyak. Saudara, itu adalah alasan-alasan yang dicari-cari untuk dia tidak melakukan apapun. Orang rajin tidak cari alasan, orang rajin cari kesempatan, cari peluang yang baik untuk dia bisa mengembangkan diri dan karyanya. Saudara, orang malas itu hanya bekerja kalau disuruh, kalau diawasi. Kalau pengawasnya nggak ada, dia santai-santai. Karena dia menganggap bekerja itu adalah beban yang berat. Dia nggak pernah punya inisiatif. Ya disuruh aja males, apalagi nggak ada yang nyuruh lalu memunculkan inisiatif untuk melakukan sesuatu. Tentu tidak demikian. Yang kedua, ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara tahu engsel kalau muter, tapi ya nggak kemana-mana, di situ saja. Balik kiri, balik kanan di tempat tidur. Ini menunjukkan si pemalas tidak menggunakan waktu dengan bijaksana. Suka tidur, saudara. Ya bangun siang. Kalau disuruh doa pagi mana bisa, karena dia lebih suka tidur. Suka menunda-nunda. Akibatnya dia kehilangan kesempatan yang penting dalam kehidupan. Dan seringkali hidup diwarnai dengan kekecewaan. Kalaupun bekerja, dia hanya untuk menghabiskan waktu dan tidak excellent. Kalau dia kerja di kantor, katakan pulangnya jam 5, dia dari jam 3 nungguin. Aduh, jarumnya kok jalannya pelan banget ya, kapan sampai jam 5-nya. Ya kalau sudah langsung dia pergi. Karena itu ada yang disebut karyawan tenggo ya. Begitu tenggo dia langsung berangkat. Karena dia tidak sungguh-sungguh bekerja dari hatinya. Yang ketiga, di ayat yang ke-15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke dalam mulut. Jadi sudah taruh ke dalam pinggan, tapi untuk makan dia malas. Itu menunjukkan orang malas itu tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Idenya, angan-angannya kadang-kadang tinggi dan muluk, tapi dia tidak melakukan pekerjaan. Saya mau katakan, rencana yang terbesar kalah oleh tindakan yang terkecil. Kita itu jangan cuma punya planning, tapi harus melakukan walaupun langkahnya kecil. Dan pemalas itu kalau sudah memulai, dia tidak pernah menyelesaikan. Nggak tuntas, mangkrak itu pekerjaan. Kalau ada mahasiswa yang sudah nulis skripsi bab 1, bab 2, tapi nggak selesai-selesai udah bertahun-tahun, ini masuk kategorinya malas, saudara. Karena orang malas itu bisa memulai tapi tidak bisa menuntaskan. Dan yang keempat, ciri orang malas di ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Tidak mau belajar karena rasa diri udah tahu, udah pinter, paling hebat, paling benar, orang lain salah semuanya. Bahkan dia seringkali mengkritik orang lain, pada orang yang dikritiknya itu jauh lebih bijaksana, jauh lebih benar daripada orang malas. Bayangkan kalau ini adalah sifat daripada orang malas, bagaimana dia bisa berhasil? Kalau ada tanda-tanda gejala ini dalam hidup kita, singkirkan dalam nama Tuhan, buang, dan kita ganti dengan kobarkan kerajinan. Nah, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 tadi Paulus bilang, barang siapa tidak mau makan, barang siapa tidak mau bekerja, jangan dia makan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena ayat 11 sampai 13 dia menjelaskan,
Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatin dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kenapa kita harus bekerja dengan rajin? Karena Tuhan mau kita jadi orang yang rajin dan mandiri. Makan makananmu sendiri, nggak menjadi benalu, nggak jadi parasit bagi orang lain. Numpang hidup, malesnya luar biasa. Numpang hidup kepada kakak atau kepada adik, kepada saudara, kepada family. Padahal sebetulnya saudara bisa mengembangkan dirimu lebih produktif daripada hanya numpang hidup saja, saudara. Sebab kalau kita tidak bekerja dengan rajin, mendapatkan sesuatu mandiri bagi diri kita, bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain? Alkitab berkata jangan jemu-jemu berbuat baik, jadi berkat untuk orang lain. Tapi kan harus mulai dari diri kita. Contohnya, orang yang rajin adalah Yusuf. Ketika Tuhan memberikan hikmat sehingga dia dapat mengartikan mimpi Firaun bahwa 7 tahun masa kelimpahan akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan, maka langsung dia ditugaskan melakukan tugas yang berat, yaitu apa? Selama masa kelimpahan disuruh untuk mengumpulkan gandum-gandum di seluruh lumbung-lumbung Mesir yang dia bangun. Dan ketika kelaparan terjadi, dia mulai buka lumbung, dia mulai jual, dia mulai kasih makan kepada orang-orang. Saudara, ide Yusuf bisa hebat, hikmat dari Tuhan, tapi kalau dia tidak mau mengimplementasikannya, nggak akan terjadi mujizat, malah orang akan mati kelaparan. Saya mau bilang, ide yang terhebat kalah oleh tindakan yang paling kecil. Hidup jangan terlalu muluk teorinya, tapi mulai melangkah dengan hal yang kecil. Perjalanan 1000 km dimulai dengan 1 langkah di depan. Hutan yang luas itu bisa terbakar habis karena ada setitik api atau korek api yang dinyalakan pada awalnya. Karena itu saudara sekalian, mari kita berani melangkah, rajin. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang rajin, dan dia membuka begitu banyak jemaat di mana-mana. Dan supaya jemaat-jemaat itu tidak syak karena Injil baru diberitakan, orang belum terlalu ngerti apa artinya menabur di ladang Tuhan, Paulus bekerja sebagai tent maker, pembuat tenda. Jadi saudara, dia dapat uang bukan dari persembahan, dia dapat uang dari kerjaannya membuat tenda. Karena itu dia cocok sama Aquila dan Priscilla, karena pekerjaan mereka sama, pembuat tenda. Kalau sekarang pembuat tenda itu mungkin adalah orang yang suka bangun rumah, kontraktor, developer. Nah, jadi ada orang yang memang dipanggil melayani sepenuh waktu, seperti Petrus, tinggalkan jala, tinggalkan perahu, ikut Yesus sepenuh waktu. Jadi hamba Tuhan full timer, bekerja di gereja. Tapi ada juga orang yang dipanggil seperti Paulus. Dia tetap ada pekerjaan di marketplace, tapi itu bukan tujuannya jadi kaya raya, bukan itu. Itu hanya mensuplai kebutuhannya untuk dia bisa melayani secara lebih efektif. Jadi kalau saudara ada panggilan jadi hamba Tuhan seperti Petrus penuh waktu, puji Tuhan, taati kehendaknya. Tapi kalau saudara ditempatkan Tuhan di marketplace, engkau bisa bekerja menghasilkan uang, dan engkau juga kemudian bisa melayani Tuhan karena engkau sudah memiliki kebebasan secara finansial. Itu adalah sesuatu yang berharga. Karena saya mau bilang bahwa Paulus hidupnya tidak lebih kurang efektif dibandingkan dengan Petrus. Dua-duanya efektif kalau tahu apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar, pernah berkata bahwa jenius itu hanya 1% karena inspirasi, ide hebat, tapi 99% adalah kerja keras. 1000 kali lebih Thomas Alva Edison melakukan percobaan untuk menemukan bola lampu pijar. Gagal, tapi karena dia tekun, ulet, rajin, akhirnya dunia menjadi lebih indah karena penemuan daripada Thomas Alva
Edison. Saya yakin sukses itu bukan karena kebetulan. Sukses itu adalah hasil kerja keras dan juga kerja cerdas. Work smart and work hard. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata demikian. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpu dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau saudara punya kapak yang tumpul, lalu saudara mau menebang pohon, maka engkau perlu tenaga yang besar, pohonnya juga nggak tumbang-tumbang. Tapi kalau saudara mengasah kapakmu lebih tajam, dengan tenaga yang ada, saudara akan lebih cepat menjatuhkan pohon itu. Ini bukan hanya sekedar work hard, kerja keras, tapi work smart dengan mengasah gergaji, mengasah kapak. Bagi kita itu berarti mengasah pemikiran kita, ikuti training, seminar, dengarkan pengalaman orang-orang yang lebih berhasil, sehingga ada wisdom yang kita terima dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, itu adalah hal yang sangat penting. Ada bagian Tuhan untuk memberkati kita, tapi ada bagian kita untuk berhasil. Work hard and work smart. Seorang pemuda datang kepada pendeta di gereja dan bilang, Pak Pendeta, bolehkah saya didoakan untuk saya dapat pekerjaan bagus yang gajinya besar? Oke, kamu sudah melamar kemana saja? Oh, perlu melamar ya Pak Pendeta? Nggak cukup ditumpangin tangan saja sama Pak Pendeta lalu jalan terbuka? Loh ya mesti ngelamar dong. Orang kan nggak tahu kamu itu keahliannya apa. Oh baik Pak Pendeta, cukup melamar satu pekerjaan, satu kantor saja. Loh kalau bisa 10, 15 bahkan kalau perlu. Oh gitu Pak Pendeta ya. Cara bikin surat lamarannya gimana? Lah nggak usah tanya sama saya. Ya lihat di internet kan ada, atau orang-orang yang biasa kerja itu gimana caranya. Oh baik Pak Pendeta. Ngomong-ngomong kamu skillnya apa? Bahasa Inggris bisa? Enggak bisa Pak. Bahasa Mandarin? Enggak juga Pak. Jadi kamu bisanya bahasa apa? Bahasa roh Pak Pendeta, penyembahan. Loh bahasa roh itu bagus, tapi kalau mau kerja kan enggak ada kaitan dengan bahasa rohnya saudara sekalian. Jadi skill kamu apa? Bisa komputer? Belum bisa Pak. Nyetir mobil? Enggak bisa Pak. Jadi skillnya apa? Berdoa Pak. Waduh. Saudara kira-kira orang model begini kalau saudara didatangi oleh dia walaupun dia anak Tuhan, mau diterima atau enggak? Saya yakin kita harus mengembangkan kapasitas diri dan rajin. Kalau anak kita sekolah, kita ingin anak kita jadi anak pintar. Tapi kira-kira kalau saudara pilih pegawai, mending pilih mana? Yang pinter atau yang rajin? Pinter tapi malas, atau agak bodoh tapi rajin? Serba salah nih ya. Maunya pinter dan rajin, jadi bos dia, nggak akan jadi pegawai saudara kalau pinter dan rajin kan. Nah jadi mendingan mana? Agak bodoh tapi rajin, atau pinter tapi malesnya nggak ketulungan? Kita kalau nyekolahin anak ingin anak kita pintar, tapi kalau kita merekrut pegawai ingin pegawai kita rajin. Saudara, dalam kehidupan bukan cuma kecemerlangan otak yang dibutuhkan, tapi kerajinan ya. Apalagi kalau udah rajin, pinter, wah luar biasa. Karenanya mari kita ingat moto ini, ora et labora, bahasa Latin artinya berdoa dan bekerja. Bagian Tuhan memberkati, bagian kita bekerja dengan rajin. Agustinus pernah berkata, berdoalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Allah, dan bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Anda. Kalau saudara doa sungguh-sungguh, karena kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat bagi saudara, tidak akan ada yang bisa tutup. Karena itu berdoa, andalkan Tuhan. Tetapi kemudian bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Jadi kalau kita sudah doa, percaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita,
dan kita gunakan kemampuan itu mencapai keberhasilan. Kejadian 26 mencatat ada seorang anak Abraham yang bernama Ishak, yang pada musim kering dia tetap menabur pada masa kesulitan. Mungkin kalau sekarang lagi pandemi COVID, tetap nabur, tetap rajin, work hard, work smart. Dan Alkitab berkata, dia diberkati Tuhan dengan 100 kali lipat ganda. Sehingga dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Tuhan memberkati orang-orang yang menabur. Tuhan memberkati orang-orang yang rajin. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Dengarkan sekali lagi, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Jika saudara tetap menaburkan banyak hal yang baik dengan kerajinanmu, bahkan pada masa sulit, ada pintu Tuhan yang terbuka dalam hidup saudara, dan dia bisa mengangkat engkau, memberkati engkau secara luar biasa. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti kita malas-malesan, tetapi kita melakukan bagian kita, lalu kita mengandalkan Tuhan, baru Tuhan akan buka jalan yang dahsyat bagi orang yang percaya. Saudara-saudara, jadi malas atau rajin adalah pilihan saudara dengan konsekuensinya masing-masing. Apa yang saudara harus pilih? Pilihlah hidup yang benar-benar efektif dan produktif. Saya pernah membaca satu kisah, ada seorang bapak memberikan pesan terakhir kepada dua orang anaknya, si sulung dan bungsu. Papanya pesan gini, nak, papa pesan ya, yang pertama, kamu jangan suka nagih hutang kepada orang lain. Dan yang kedua, papa pesan, kamu jangan kena sinar matahari langsung, terutama kalau kamu sedang kerja. Dengan dua pesan ini ayahnya meninggal. Anak itu berusaha bekerja di dua kota yang berbeda, juga tidak satu kota dengan ibunya yang masih hidup. Sekian tahun kemudian ibunya mengunjungi anak yang sulung, dan dia lihat anak sulungnya miskin. Lalu dia tanya, nak, kenapa kamu miskin ya? Karena pesan papa, mama. Loh, maksudnya gimana? Papa kan pesan, jangan suka nagih hutang. Jadi modal saya habis. Karena orang-orang yang suka utang sama saya nggak pernah tagih. Hilang duitnya. Lagi pula papa bilang, jangan kena sinar matahari langsung. Saya kan kendaraannya cuma ada motor. Karena itu kalau saya pergi dan pulang dari tempat kerja kan kepanasan. Karenanya setiap hari saya harus membayar taksi untuk pergi dan untuk pulang. Dan biayanya kan pasti lebih mahal daripada saya naik motor sendiri. Minggu depannya mamanya mengunjungi anak yang kedua, yang bungsu. Kaya, maju usahanya, diberkati. Lalu dia tanya, nak, kenapa kamu bisa maju usahanya? Karena pesan papa, ma. Hah? Pesan papa? Iya, papa kan pernah bilang, jangan suka nagih hutang dari orang lain. Saya lakukan itu, saya nggak pernah nagih utang, karena saya nggak pernah kasih utang sama orang. Kalau ada orang membutuhkan, saya nggak utangin. Saya berkati aja dia. Saya memberi sedekah supaya modal saya jadi berkah, katanya. Lalu kedua, papa juga bilang, jangan kena sinar matahari langsung. Saya kan cuma punya motor waktu mulai usaha. Karena itu saya berangkatnya pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Dan pulang dari pekerjaan, saya buka warung, buka toko. Pulang dari tempat pekerjaan malam karena matahari sudah tenggelam. Jadi orang tahu toko saya ini bukanya paling pagi, tutupnya paling malam. Karena itu dia berhasil. Lihat saudara, cara pandang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nasihat yang sama membuat anak yang pertama jatuh miskin. Nasihat yang persis sama membuat anak yang kedua kaya raya. Apa yang membedakannya? Kerajinan. Karena itu saya dorong kita semua, kalau jadi pegawai, pegawai yang rajin. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang rajin. Ibu rumah tangga yang rajin.
Jadi mahasiswa yang rajin. Jadi pelayan Tuhan yang rajin. Karena Tuhan akan memberkati orang yang rajin dalam kehidupan. Bagian terakhir, saya mau menekankan agar kita juga jangan malas untuk perkara-perkara rohani. Kita juga harus selalu rajin untuk perkara-perkara spiritual. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo berkobar, jangan kendor, jangan seperti gadis bodoh yang memang bawa pelita, tapi ketika lama Tuhan belum datang, tidur dia, pelitanya padam, minyak cadangan tidak ada. Saudara, jangan sampai baru pandemi membuat kerohanian kita drop. Karena itu bagaimana supaya kita mengikuti nasihat firman, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang pertama, kobarkan gairah akan Tuhan. Rindu kepada Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Jaga api di dalam mesbah hatimu tidak pernah padam. Miliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Cintai Tuhan, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan lebih daripada apapun. Yang kedua, kobarkan semangat pelayanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan hanya sibuk perkara duniawi, kerja, olahraga, tapi lupa kepada Tuhan dan pelayanan. Saudara, ayo kobarkan semangat untuk melayani. Rajinlah melayani, lakukanlah karya besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang malas gak akan melakukan karya apapun bagi Tuhan, apalagi kalau ada alasan seperti pandemi. Tapi kalau kita rajin, kita akan melakukan karya besar untuk Tuhan. Saya membaca George Muller, seorang dari Inggris, yang hatinya terbeban karena melihat banyak anak-anak yatim piatu terlantar di jalan-jalan. Lalu kemudian dia menyewa rumah untuk menampung pertama-tama 43 anak yatim piatu. Dia kasih makan, dia sekolahkan. Beberapa rekannya melihat lalu mensupport sehingga akhirnya George Muller bisa membangun sebuah gedung. Nggak lagi sewa, dia bangun gedung dan lebih banyak anak-anak yatim piatu yang bisa dilayani. Lama-lama gedungnya dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Dan ada 2.000 lebih anak yatim itu bisa ditampung di panti asuhannya. Ada 110 orang bekerja di sana. Dan selama masa pelayanan daripada George Muller sekitar 60 tahun, ada lebih dari 9.500 anak yang dilayani di dalam panti asuhannya. Orang yang rajin akan melakukan terobosan-terobosan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, pada masa pandemi ini kita juga mau melakukan banyak hal untuk Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita baru saja meresmikan 5 gedung gereja, 3 di Timor, Soe dekat daerah Kupang, Soe, Nusa Tenggara Timur, dan 2 lagi di Sumba, saudara sekalian. Ini satu contoh yang berapa hari lalu diresmikan. Ini gedung gereja yang lama, memang kelihatannya dari batu ya, batako, tapi miring. Karena memang bukan insinyur ya, orang-orang desa, jadi udah jadi miring. Nggak berani dimasukin, takut roboh. Kita bilang udah kita bangunkan. Dana dari pelayanan misi berkat, dari GBI Battle, dari persembahan diakonia misi yang kita sudah suka berikan. Kita nggak kasih duitnya ke mereka, kita bangunkan saudara-saudara. Sampai jadi terima kuncinya 2-3 hari yang lalu diresmikan. Ada satu full timer kita dari Jakarta yang jadi utusan ke sana, saya mengikuti dari Zoom. Dan mereka sangat senang sekali, bisa nampung kira-kira 100 orang. Dengan tempat yang bagus saudara sekalian. Dan ada 5 yang kita sudah lakukan. Bulan Desember atau Januari akan ada 5 lagi yang diresmikan gedungnya. Ada tempat yang lain juga di Maluku Utara dan provinsi yang lain. Kita terus lakukan, saudara. Ada hamba Tuhan yang bilang gini, saya 2 tahun lalu sudah hampir mundur dari pelayanan karena yang saya layani orang-orang miskin di tempat ini. Kena pandemi lagi, saudara sekalian. Dan dia menjadi iri karena dia lihat di daerah itu juga ada gereja yang gedungnya bagus.
Lalu dia bilang, Tuhan saya kan sama-sama melayani, kenapa dia punya gedung? Saya cuma bilik, ditiup angin aja bisa roboh semuanya. Nggak ada kursinya, cuma dari kayu itu saudara digergaji begitu orang bisa duduk di sana. Sangat sederhana. Saya lihat kadang gitarnya itu dari kayu apa, ya dia bikin sendiri, nggak ada lobangnya, dikasih senar-senar gitu bisa bunyi. Kita bilang untuk gereja semacam itu, kita sumbang sound system, kita sumbang keyboard, kita sumbang gitar. Kalau nggak ada listrik, gitar 2 biji berangkat ke sana. Kalau ada listrik, sound system dan sebagainya. Puluhan gereja kita bantu. Dananya dari mana? Tuhan selalu sediakan melalui anak-anaknya. Juga gereja-gereja ini sudah puluhan saudara yang kita sudah buat dan akan buat lagi. Kira-kira 150 jutaan lah satu proyek. Tapi Tuhan selalu cukupkan. Dan mereka bilang, saya seperti mimpi. Karena 2 tahun lagi susah gitu. Kenapa ya gereja ini jelek? Saya udah 10 tahun, ada yang bilang 10 tahun nggak bisa, nggak punya daya untuk bangun. Karena jemaat kami miskin. Tapi satu hamba Tuhan bilang 2 tahun yang lalu ketika saya sedang nangis berdoa. Seperti Tuhan ngomong di hati saya. Anakku, gereja gedung, gereja yang buruk pun seperti yang kamu layani adalah gerejaku. Aku yang punya. Kamu layani saja dengan setia. Aku yang akan siapkan gedung gereja bagimu. Dia bingung gimana caranya, tapi dia ngomong sama jemaat. Kita layani Tuhan, hidup benar. Nanti Tuhan bilang akan disiapkan. Berapa bulan lalu saudara sekalian, dia merupakan salah satu orang yang kita kasih tahu, kami akan bangunkan gereja Anda. Mungkin 4 bulan selesai. Dan dia hanya tinggal terima kuncinya. Pak, udah gak usah bikin apa-apa, terima kunci aja. Dan dia bilang ini mujizat, ini seperti mimpi. Saudaraku, apa yang kita tabur gak pernah sia-sia. Orang di daerah-daerah mengalami Tuhan, melihat mujizat. Karena taburan apa yang kita lakukan. Ayo kita melayani dengan rajin, melakukan perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ayo lakukan sesuatu bagi Tuhan. Rajin ibadah, ikuti kelompok sel. Pelayanan bagi Tuhan. Ajak teman-temanmu datang kepada Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu selalu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Curah untuk menebus hidupku. Sama-sama kita nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal,
bersyukur untuk kasih-Mu yang besar Tuhan, pengorbanan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari lebih lagi nyatakan dengan iman. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekarang angkat roti di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara bahwa roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, cawan anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau datang ke dunia ini. Datang dan menyerahkan tubuh-Mu ya Tuhan. Mati di kayu salib demi untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih pagi ini kami boleh menikmati roti dan anggur perjamuan ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, roti dan anggur ini menjadi persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lanjutkanlah kasih karunia-Mu atas kami semua. Biarlah sepanjang umur hidup kami ini, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia, karena di dalam Kristus ada kepastian. Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini, kita semakin yakin bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan jaminan keselamatan bagi kita semua. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada hari ini, tapi sebelumnya saya infokan untuk persembahan mau umum maupun persembahan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui scan barcode ataupun mentransfer di nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri ibadah hari ini, dan saya akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, dan ibadah ini telah berlangsung. Kami telah menerima firman-Mu dan kami menerimanya dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memeliharakan kami di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Tugas kami berdoa untuk persembahan jemaat. Kiranya Tuhan melipat gandakan berkat yang ditabur dari para jemaat. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menyertai bagi bangsa ini selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun dan sejahtera ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat, akal budi bagi pemerintahan bangsa Indonesia ini, dari Presiden Joko Widodo beserta pembantu-pembantunya. Kiranya benar-benar ya Tuhan dapat mengatasi semua permasalahan di dalam pandemi ini, dan kami percaya bahwa bangsa Indonesia dapat mengatasi semua ini dengan baik, dan kami percaya Tuhan menolong menyertai bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim gembala, hamba-hamba-Mu, Bapak Julius Ishak Abraham sebagai gembala senior, Bapak Rubin Adi Abraham sebagai gembala kami, dan Bapak Suwito Hartanto sebagai wakil gembala di GBI Bethel Kelapa Gading ini. Kami percaya Tuhan menyertai, pimpin, berikan hikmat, akal budi dalam mengembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih berkat anugerah-Mu menyertai di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami sekalian ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita sudah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan kita ketemu lagi minggu depan. Shalom.